Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Sangat senang berjumpa dengan Anda di mana saja Anda berada, ya. Kita berbagi kembali, kita berjumpa kembali. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, ya, dan rezeki yang barokah, ya. Kita akan berbagi tentang ilmu kita bersama, ilmu kauniyah dari Allah, yaitu mengenai rekayasa genetika tanaman pakan ternak, ya. Kita mulai. Oke. Apa sih, ya, rekayasa genetika tanaman pakan, ya? Rekayasa tanaman, ya, rekayasa genetika tanaman pakan ini adalah proses bagaimana kita memanipulasi genetik tanaman, ya, untuk menciptakan varietas baru misalnya dengan karakteristik tentunya yang kita inginkan dalam konteks apa? Produksi pakan ternak kita, ya. Bagaimanapun pakan ternak kita itu memerlukan kualitas, ya, nanti termasuk di situ kandungan gizinya yang bagus misalnya, ya. Teknologi rekayasa genetika memungkinkan baik untuk kita ataupun peneliti pemulia untuk memodifikasi secara selektif, ya, gen tanaman untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas tentunya pakan ternak kita. Kemudian kualitas nutrisinya atau nutrien yang ada pada pakan ternak kita, termasuk di situ resistensi terhadap hama dan penyakit atau ketahanan, ya, terhadap hama dan penyakit, atau berbagai sifat yang dapat meningkatkan ketersediaan pakan, ya. Nah, ini yang terus kita upayakan, ya. Karena kebutuhan akan sumber daya pakan ini semakin hari semakin banyak, ya. Nah, ini terkait dengan keinginan kita untuk meningkatkan produktivitas ternak kita. Hal itu kenapa? Karena kebutuhan akan protein hewani juga meningkat. Karena jumlah orang atau jumlah manusia itu semakin meningkat, ya. Jadi itu terus harus kita support. Nah, berikut ini ada beberapa tahapan ataupun aspek yang penting dalam merekayasa genetika tanaman pakan. Dimulai dari yang pertama itu kita melakukan identifikasi sifat yang diinginkan. Mau diarahkan kemana sih tanaman pakan ternak kita? Nah, tahap awal dalam rekayasa genetika tanaman pakan adalah identifikasi sifat ataupun karakteristik tertentu yang ingin kita tingkatkan. Contohnya, ya, bisa termasuk peningkatan produksi biomasanya, menginginkan biomasanya yang tinggi, ya. Kemudian nanti kita inginkan kandungan nutrisi atau nutriennya yang lebih baik, ya. Kemudian termasuk ketahanan terhadap hama ataupun penyakit, ataupun yang adaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Karena pada saat ini, ya, apalagi dengan anomali cuaca, iklim, dan kerusakan lahan yang cukup parah itu memberikan pelajaran bagi kita. Kita harus mendapatkan tanaman pakan yang mampu beradaptasi dengan kondisi, ya, apapun, ya, tentunya, ya. Misalnya tanah marginal, kekurangan air, ataupun yang lain, ya, salinitas tinggi dan lain-lain, ya. Oke. Yang kedua, setelah kita lakukan identifikasi, kita akan melakukan isolasi gen yang relevan. Nah, setelah sifat yang diinginkan kita identifikasi, kita harus mengisolasi gen-gen yang bertanggung jawab atas gen tersebut. Misalnya ini bisa melibatkan penggunaan teknologi tinggi, yaitu teknik biologi molekuler. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi
ataupun mengkloning gen-gen tersebut ya. Jadi memang untuk pekerjaan ini membutuhkan teknologi yang maju tentunya ya, lebih kualitasnya harus benar-benar kita lakukan, dan itu walaupun teknologi tinggi ini harus kita pelajari karena ke depan harapannya memang ke arah situ ya. Karena bumi kita kan ataupun alam kita ini semakin istilahnya tidak berkembang sementara kebutuhan atau SDM yang kita inginkan itu terus berkembang ini ya. Jadi kebutuhan akan protein hewani itu semakin banyak, sementara lahan ya segitu-gitunya, tidak tambah banyak. Justru lahan ataupun bumi kita itu bukan semakin bagus, terjadi banyak kerusakan. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, teknik biologi molekuler ini atau rekayasa genetika itu menjadi harapan yang baru. Nah, selanjutnya setelah tahapan kita isolasi gen, baru kita penggunaan vektor gennya. Gen yang relevan kemudian dimasukkan ke dalam vektor gen ya, yang biasanya berupa plasmid bakteri atau virus yang dapat membawa gen tersebut ke dalam tanaman target ya. Itu kemudian dilanjutkan dengan transformasi genetiknya. Nah, proses ini selanjutnya adalah transformasi genetik, di mana gen-gen yang dimodifikasi secara genetik akan dimasukkan ke dalam sel tanaman yang kita targetkan. Ini bisa dilakukan dengan metode seperti agrobacterium mediated transformation atau tembakan mikropellet ya. Itu yang kita lakukan pada tanaman target tadi. Nah, selanjutnya setelah dilakukan itu kita akan lakukan seleksi dan karakterisasi tanaman transgenik ya. Setelah transformasi, tanaman transgenik yang berhasil dibuat harus dipilih nantinya. Dan setelah dipilih baru dikarakterisasi untuk memastikan gen yang diinginkan telah terintegrasi dengan benar, bahwa tanaman menunjukkan karakteristik yang diinginkan ya. Setelah kita lakukan seleksi dan karakterisasi, baru ke uji lapangan nantinya. Nah, ataupun pemulihan lanjutan. Nah, tanaman transgenik yang telah dikarakterisasi tadi kemudian diuji coba di lapangan. Untuk kinerjanya bagaimana sih di lingkungan yang nyata. Jangan skala lab saja ya. Kalau skala lab saja ya tidak bisa diterapkan, juga apa gunanya? Tentunya tidak bisa. Nah, jika tanaman memenuhi harapan, sesuai dengan harapan yang kita inginkan, maka dapat digunakan dalam pemulihan lanjutan untuk menghasilkan varietas baru yang lebih unggul tentunya ya. Nah, yang selanjutnya setelah uji lapangan, baru kita evaluasi keamanan dan regulasinya. Rekayasa genetik tanaman pakan juga harus memperhatikan aspek keamanan pangan, karena bagaimanapun ya manusianya harus aman ya terhadap pangan yang kita konsumsi ya. Jadi harus kita memperhatikan keamanan pangan dan lingkungan. Nanti dampaknya bagaimana itu harus diperhitungkan, karena banyak negara memiliki peraturan dan regulasi yang ketat terkait dengan tanaman transgenik ini ya, dan tanaman yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan sebelum dapat diperkenalkan ataupun dipasarkan. Nah, ini ya. Jadi kita harus hati-hati juga ya, walaupun ini produk teknologi tinggi, tetap yang jadi sasaran kan manusianya. Kita mengkonsumsi pangan ataupun makanan itu kan pengennya sehat, bukan pengen sakit. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dengan rekayasa genetika tanaman pakan ini sangat potensial untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketersediaan pakan ternak, tetapi juga menghadapi tantangan dan perdebatan etis terkait dengan keamanan pangan itu sendiri, kemudian dampak lingkungan yang mungkin terjadi, termasuk di situ masalah paten ya. Kemudian ya, untuk pengembangan dan penggunaan tanaman transgenik ini harus dikelola dengan bijak dan berdasarkan
penelitian ilmiah atau fakta ilmiah yang kuat serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Intinya kan kita berusaha meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap manusia ya dari pemanfaatan teknologi rekayasa genetik ini. Oke. Nah, kita bahas juga tentang jenis tanaman pakan hasil rekayasa genetika. Nah, tanaman pakan hasil rekayasa genetika juga dikenal sebagai tanaman transgenik. Telah dimodifikasi secara genetik misalnya untuk memperoleh sifat tertentu yang seperti digambarkan tadi kita inginkan. Misalnya dia punya tanaman pakan kita tahan terhadap hama, juga tahan terhadap penyakit, atau kondisi lingkungan tertentu yang memang kondisi lingkungan kita semakin kurang bagus ya. Nah, jadi untuk juga yang utama yang jelas itu adalah untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa contoh misalnya ya yang sudah mengalami rekayasa genetika, misalnya jagung, corn berbiji besar ya. Jagung transgenik sering dihasilkan dengan memasukkan gen dari bakteri. Salah satunya adalah Bacillus thuringiensis atau BT ya, untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama penyakit seperti ulat tanah ya dan ulat jagung tentunya. Nah, ini membantu petani mengurangi penggunaan pestisida ya. Pestisida itu jelas-jelas beracun kan, dan residunya bisa berdampak bagi yang mengkonsumsinya ataupun bagi lingkungan yang ada. Nah, ini dengan pemanfaatan teknologi atau rekayasa genetik ini bisa mengurangi pestisida tersebut. Yang kedua yang banyak beredar itu adalah kedelai soybean ya. Oh iya, sebelum sampai ke membahas kedelai, kenapa jagung? Jagung ini salah satu sumber daya pakan yang paling banyak digunakan untuk pakan ternak ya. Nah, sebagai contoh misalnya untuk ayam pedaging ataupun unggas itu membutuhkan sangat besar ya untuk pabrik pakan ya. Paling enggak pakan dasarnya bisa 50%. Nah, coba bayangkan jutaan mungkin ataupun kebutuhan ya akan daging ayam ini luar biasa ya, banyak, dan mau tidak mau harus disupport dengan pakan dasarnya berupa jagung ya. Produktivitas jagung ini harus ditingkatkan termasuk kualitasnya ya. Salah satunya ya harus dipacu dengan rekayasa genetika ini ya, untuk supaya terpenuhinya kebutuhan akan pakan ternak ini. Nah, yang kedua itu adalah kedelai soybean ya. Kedelai transgenik sering dimodifikasi untuk toleransi terhadap herbisida tertentu seperti glifosat misalnya, sehingga petani dapat menggunakan herbisida tanpa merusak tanaman kedelai. Jadi diharapkan ya tanaman kedelai. Nah, tanaman kedelai ini juga jadi kendala juga terutama di Indonesia, karena memang dia butuh penyinaran yang lebih panjang ya. Nah, cocok memang di daerah temperate ya, di daerah 4 musim. Nah, untuk mengurangi penggunaan herbisida, karena dia kan termasuk kalau kita nyemprot itu diharapkan yang mati itu gulmanya saja, sementara tanaman kedelainya tetap hidup. Nah, ini salah satu cara yang memungkinkan lebih efisien ya untuk menghilangkan gulma ya, tetapi tetap kedelainya, tanaman kedelainya bisa berkembang alias tidak mati. Nah, untuk kedelai ini juga untuk kebutuhan pakan ternak luar biasa banyak ya, terutama sebagai sumber protein, termasuk untuk manusia tentunya. Berbagai macam makanan dibikin dari atau produk dari kedelai ini, terutama di Indonesia tahu tempe itu sampai kebutuhan yang luar biasa banyak. Nah, tanaman yang lain ya, kapas atau cotton ya. Kapas transgenik yang juga menggunakan teknologi BT tadi, bakteri
Bacillus thuringiensis ya telah dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangga pengganggu seperti ulat kapas. Nah, untuk kapas ini memang untuk pakan ternak ini memang terbatas ya, baru yang digunakan limbah-limbahnya ya, limbah biji kapas ataupun daun memang dalam jumlah terbatas ya, terutama di Indonesia tidak banyak, tapi kalau di luar negeri sudah banyak digunakan untuk pakan ternak, tapi bukan kapasnya ya. Oke, yang berikutnya adalah alfalfa. Nah, alfalfa transgenik ini telah dimodifikasi untuk meningkatkan toleransinya terhadap herbisida dan meningkatkan nilai nutrisinya sebagai tanaman pakan ya. Alfalfa ini menjadi pakan ternak yang sangat bermutu ya, dan banyak digunakan karena kualitasnya bagus, proteinnya tinggi, terutama mendukung produktivitas ternak perah ya. Apalagi kalau produksinya sangat tinggi, itu bagaimana cara mempertahankan supaya produksi susunya bisa stabil dan bisa bertahan selama laktasi itu ya, tidak terjadi penurunan yang curam misalnya. Nah, ini dilakukan alfalfa transgenik ini ya. Jadi rekayasa genetika terhadap alfalfa ini ya, dengan harapan di dalam proses kita menyiangi ataupun menghilangkan gulmanya dengan herbisida, sekali semprot gulmanya mati, alfalfanya tetap hidup. Yang kelima itu adalah sorghum ya. Sorghum transgenik telah dikembangkan untuk meningkatkan ketahanannya terhadap hama penyakit serta meningkatkan nilai nutrisinya sebagai pakan ternak sorghum ini ya. Ini juga sudah banyak dikembangkan ya. Jadi untuk pakan ternak nantinya. Nah, ini rumput laut terbatas mungkin ya, bagi beberapa di tempat yang memang sudah memanfaatkan rumput laut ini, terutama untuk ikan ya, untuk perikanan ya, untuk ternak ikan. Ini juga sudah banyak dilakukan. Yang berikutnya adalah jagung silase atau silage corn ya. Jagung silase transgenik ini telah dimodifikasi untuk meningkatkan kandungan nutrisinya yang membuat menjadi pilihan yang lebih baik sebagai pakan ternak. Nah, untuk silage corn ini memang bagus ya, terutama antisipasi kita produksi melimpah ya. Bagaimana kita bikin silase, setelah itu bisa disimpan nanti pada masa paceklik atau pakan tidak stabil, itu bisa kita keluarkan dijadikan pakan ya. Jadi dibikin silase, dan ini kualitasnya bagus karena sudah lengkap, itu ada sumber selulosanya, kemudian karbohidrat fermentablenya dari cornnya atau biji jagungnya dan seterusnya. Ini akan bisa kita dapatkan pakan yang berkualitas, terutama untuk sapi perah ya, ataupun untuk fattening atau penggemukan ya. Oke, gandum ya. Berikutnya adalah gandum ini. Meskipun tidak seumum tanaman pakan lainnya, beberapa varietas gandum transgenik telah dikembangkan dengan sifat-sifat ketahanan terhadap hama dan peningkatan produktivitas. Memang gandum ini biasanya untuk kebutuhan pangan ya manusia, tetapi limbahnya banyak sekali ya. Nah, limbahnya di situ adalah dalam bentuk polar biasanya. Ya, ini untuk industri pakan ruminansia ya, untuk konsentrat juga dibutuhkan banyak, untuk industri pakan ternak untuk bikin pellet ya, untuk ayam unggas broiler baik ataupun layer, itu sangat dibutuhkan ya. Selama ini itulah yang bisa diandalkan, karena memang kalau diproduksi itu dalam jumlah besar itu. Nah, penggunaan tanaman pakan hasil rekayasa genetika dapat memiliki manfaat dalam meningkatkan hasil produksi,
dan mengurangi penggunaan pestisida serta herbisida. Namun ya, mereka atau tanaman ini menghadapi berbagai perdebatan terkait dengan dampak lingkungan dan keamanan pangan, sehingga regulasinya itu harus ketat diterapkan dalam banyak negara untuk mengawasi penggunaan dan perdagangan tanaman pakan transgenik ini ya. Ya, intinya yang jelas pengen aman kalau dikonsumsi nantinya sampai ke manusia. Nah, tanaman pakan hasil rekayasa genetika ini dampak ya, dampak tanaman pakan hasil rekayasa genetika. Tanaman pakan hasil rekayasa genetika memiliki dampak yang kompleks dan kontroversial ya, baik yang positif maupun negatif. Dampak ini dapat berbeda tergantung pada konteks geografis penggunaan dan implementasi teknologi tersebut ya. Jadi berikut ini adalah beberapa dampak utama dari tanaman pakan hasil rekayasa genetika ini. Nah, dampak positifnya, nah bagaimana? Ya jelas dampak positifnya itu terjadi peningkatan produktivitas tanaman pakan transgenik, dapat meningkatkan produktivitas pertanian dengan mengurangi kerugian akibat serangan hama dan penyakit. Ini dapat membantu memenuhi permintaan pakan ternak yang terus meningkat. Kebutuhannya luar biasa. Coba bayangkan itu, manusia di bumi ini ya sekitar 7 miliar, semua membutuhkan protein hewani, butuh daging ya, konsumsi kebutuhan untuk hidupnya. Nah, tentunya dibutuhkan produksi di bidang peternakan ini harus didukung oleh pakan ternak yang berkualitas ya. Jadi itulah kondisi yang terjadi di kita, dan ke depan itu menjadi harapan. Memang tidak bisa kita berdiam diri nanti terjadi kelaparan tentunya. Nah, berikutnya adalah pengurangan penggunaan pestisida. Tanaman yang tahan terhadap serangga tertentu, seperti misalnya tanaman hasil rekayasa genetik dengan menggunakan Bacillus thuringiensis tadi, memungkinkan petani mengurangi penggunaan pestisida kimia yang jelas-jelas itu sebetulnya nggak bagus ya, dan berpotensi merusak lingkungan hidup. Nah, yang ketiga, ketahanan terhadap lingkungan ya. Beberapa varietas tanaman pakan rekayasa genetika dikembangkan untuk tumbuh lebih baik di kondisi lingkungan yang keras ya. Lingkungan keras ini maksudnya apa? Nah, seperti misalnya tanah yang kekurangan air ya, tahan kekeringan maksudnya tanaman pakan kita. Kemudian tanah yang kurang subur, tanah yang marginal, atau tanah yang mempunyai salinitas yang tinggi kadar garam, ataupun tanah masam dan lain-lain. Ini kita berharap bisa kita atasi. Yang keempat itu adalah peningkatan nutrisi. Tanaman pakan dapat dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan nilai nutrisinya, seperti kandungan proteinnya, sehingga memberikan pakan yang lebih baik untuk ternak kita ya. Jadi lebih efisien karena memang kandungan gizinya bisa dipertahankan atau kandungan gizinya lebih tinggi, sehingga ternak itu akan dapat meningkatkan produktivitas ternak kita. Nah, ketahanan terhadap penyakit. Rekayasa genetika dapat digunakan untuk menciptakan tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit. Misalnya tanaman tertentu yang dapat mengurangi kebutuhan akan pestisida dan fungisida. Yang berikutnya adalah dampak negatifnya dan kontroversialnya. Nah, ini juga terjadi ya. Apa sih potensi atau dampak pada lingkungan, potensi yang bisa terjadi terhadap lingkungan? Misalnya penggunaan tanaman pakan hasil rekayasa genetika ini dapat memiliki dampak yang belum sepenuhnya kita pahami pada ekosistem ini, karena ini teknologi baru ya, baru kita dapatkan, tapi dampak terhadap ekosistem yang terjadi di lapangan atau di alam ini belum tahu, termasuk potensi penyebaran gen modifikasi yang terjadi seperti nantinya yang sudah ke lingkungan kita yang berdampak ya. Jadi gen modifikasi ini
bagaimana dampaknya positif atau negatif, ini juga kita belum tahu. Tapi kita harus positif ya, harus kita berpikir positif, karena bagaimanapun kita ke depan kan harus melakukan hal itu karena sesuai dengan kebutuhan ya. Nggak mungkin kita biarkan kita kelaparan semua, ya nggak mungkin. Kita butuh mengkonsumsi makanan yang baik, namun tadi harus dilakukan dengan bijak tentunya. Yang kedua, keragaman genetik. Penanaman tanaman transgenik secara luas dapat mengurangi keragaman genetik dalam populasi tanaman tertentu yang dapat meningkatkan kerentanannya terhadap serangan hama ataupun penyakit baru ya. Jadi ini juga harus kita atasi nantinya. Ini dampak-dampak negatif yang mungkin bisa terjadi, tetapi kita harus tetap cari solusinya yang terbaik tentunya ya. Kemudian keamanan pangan, ada keprihatinan tentang keamanan pangan terkait dengan konsumsi produk-produk yang berasal dari tanaman rekayasa genetika ini. Meskipun banyak studi yang menunjukkan bahwa ya tanaman tersebut aman untuk dikonsumsi, masih ada perdebatan di sekitar topik ini ya, walaupun sudah ada penelitian aman, tetapi ya keyakinan kita karena ini dikonsumsi manusia harus meyakinkan jangan sampai terjadi yang berbahaya ya, ataupun menimbulkan penyakit baru. Nah, ini yang kita tidak inginkan ya. Kemudian ketergantungan kepada petani tentunya, ini salah satu dampak negatifnya. Ketergantungan pada benih ini, hasil rekayasa genetika ini dari perusahaan besar, karena yang bisa menggunakan, yang bisa membuat benih itu ya perusahaan-perusahaan yang punya kemampuan ya. Rekayasa genetika ini tidak kaleng-kaleng ya, dan juga bisa meningkatkan biaya bagi petani di dalam membeli bibit sehingga bisa mengurangi kontrol mereka atas sumber benih gitu. Jadi sumber benih akhirnya tergantung pada, mungkin bisa jadi kartel nantinya, tetapi mudah-mudahan tidak sedemikian ya, karena kita harus benar-benar ini adalah kebutuhan kita bersama. Nah, yang kelima itu bisa terjadi masalah hukum, terutama hak cipta atau paten ya pada tanaman rekayasa genetika dapat memunculkan masalah hukum yang rumit ya, terutama dalam hal penggunaan dan penyebaran benihnya. Oke, yang berikutnya dampak dari tanaman pakan hasil rekayasa genetika sangat tergantung pada konteks lokal ataupun regulasi dan praktik pertanian. Oleh karena itu, ya pendekatan yang bijak dalam penggunaan teknologi ini dan pemantauan yang ketat sangat penting untuk meminimalkan dampak negatifnya itu. Tetapi kita harus bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan manfaatnya, karena memang kebutuhannya sangat besar dan dari tahun ke tahun ya, bukan dari tahun ke tahun, dari ke hari ke hari itu semakin besar. Nah, regulasi yang ketat dan penelitian ilmiah yang terus-menerus diperlukan ya untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi resiko serta masalah terkait dengan tanaman pakan rekayasa genetika ini. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Tetap semangat, salam sehat, fastabiqul khairat, nasrun minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.